Sobat Sehat RSCM, apa kabar? Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai leukemia. Saya Dr. Mayang Permata, spesialis onkologi radiasi, dan hari ini saya ditemani oleh dua dokter ahli dari pelayanan kanker terpadu RSCM. Ada Dr. Kosviadi Irawan, spesialis penyakit dalam, konsultan ahli kanker dan darah, dan juga Dr. Teni Citrasari, spesialis anak, konsultan ahli kanker dan darah. Nah, tentang leukemia dan atau kanker darah ini, Dok. Sebenarnya leukemia itu apa ya, Dok? Dan menyerang siapa biasanya, Dr. Kosviadi? Leukemia itu sendiri adalah suatu keganasan daripada darah atau kanker darah yang berasal dari sel-sel induk, sel-sel punca. Jadi bisa mengenai semua jenis sel, jadi sel darah merah, sel pembekuan darah, trombosit. Namun yang sering adalah mengenai sel-sel darah putih. Dan kalau berbicara siapa yang bisa mengenai terkena kanker leukemia ini, maka bisa mengenai siapa saja, ya. Dan populasinya pun juga demikian. Namun kalau kita bicara jenis leukemianya, maka ada yang sering pada anak-anak dan ada yang sering pada dewasa, demikian. Untuk leukemia sendiri itu sebetulnya ada nggak sih, Dok, yang bisa dibilang tuh faktor resiko timbulnya leukemia, Dr. Ten? Inilah perbedaan antara leukemia pada dewasa dan anak, ya, atau kanker pada umumnya. Jadi kalau pada anak itu ada peran dari mutasi genetik, yaitu adanya perubahan dari sel-sel khusus di dalam darah, ya, atau di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya ini yang sering menjadi peran penting dalam pengobatan leukemia tersebut. Nah, jadi bedanya kalau pada leukemia itu sudah terjadi perubahan di dalam tubuhnya karena memang dibawa dari lahir mungkin, atau memang terjadi perubahan karena adanya infeksi yang kita sebut sebagai mutasi. Nah, ini yang menjadi sebenarnya bukan jadi faktor risiko, tapi memang mungkin penyebab gitu, ya. Jadi berbeda dengan dewasa yang memang sering ditemukan karena adanya faktor risiko akibat lingkungannya ataupun gaya hidupnya. Itu berbeda. Jadi itulah perbedaan leukemia pada anak karena dia sering dihubungkan dengan adanya mutasi genetik tadi. Jadi nggak ada khusus. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, apa sih tanda dan gejala dari penyakit leukemia itu? Mungkin dari dewasa dulu ya, Dokter. Baik. Dok, saya baru periksa medical check up lengkap 4 minggu yang lalu. Kok sekarang begini, pucat dan capek? Nah, ternyata ada gejala-gejala yang muncul dari rasa lelah, ya, rasa lelah yang menetap, abang bilang fatigue gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai benjolan pada yang tipenya limfoblastik tadi. Ada nyeri, ya kan? Bahkan ada rash, kemerah-merahan di kulit dan rasa gatal. Dan kalau ini berkembang terus, tanda-tandanya adalah seperti tanda perdarahan, bintik-bintik kebiruan di kulit, bahkan sampai dengan infeksi bila ini berkembang terus. Jadi kembali ke tipe leukemia tadi, yang akut itu akan cepat sekali munculnya. Tapi tipe yang kronik bisa stabil 5 tahun sampai 10 tahun. Makanya kita mengenal pengobatan yang berbeda strateginya. Ada yang harus segera di kemoterapi, ada yang wait and watch pada yang tipe yang kronik limfositik gitu ya. Tentu pada yang tipe kronik yang mieloid harus diobati sesuai terapi targetnya. Demikian. Nah, jadi untuk tahu ini leukemia atau bukan, itu bagaimana ya, Dok? Itu harus periksa ke siapa dan nanti periksanya apa aja ya, Dr. Kosviadi? Dari kami akan mempertimbangkan pemeriksaan sumsum tulang dan seterusnya sampai ke kalau memang itu adalah dicurigai leukemia, tipenya dengan pemeriksaan yang lebih khusus lagi dengan namanya flow cytometry. Nah, dari situ kita baru bisa mendapatkan bahwa ini adalah kanker darah tipe tertentu. Nah, ini penting sekali karena kadang-kadang munculnya tuh seperti insidious atau muncul tanpa ada gejala awal atau langsung leukemia pada yang akut. Ya, kalau pada yang kronik tentu berbeda ya, lebih slow growing, lambat pertumbuhannya. Demikian, Dr. Maya. Jadi leukemia itu juga banyak menyerang anak-anak ya. Nah, sebetulnya Dr. Teni ini memang khusus untuk anak-anak banyaknya terkena leukemia atau bagaimana ya, Dok? Prinsipnya kalau memang leukemia itu sering ditemukan pada dewasa, hasilnya biasanya lebih baik dibanding kalau yang memang leukemia yang sering ditemukan pada anak, pasti lebih
kemungkinan sembuhnya akan menjadi lebih besar. Kemungkinan penyakit leukemia yang pada anak yang sering ditemukan adalah jenis leukemia limfoblastik. Nah, kalau hal seperti ini biasanya kemungkinan hidupnya akan menjadi lebih besar, sekitar mungkin di Indonesia 70-80%. Nah, jadi bedanya itu sebetulnya apa ya, Dok? Leukemia pada dewasa dan anak. Kalau dilihat dari jenisnya, ada berbagai macam jenis leukemia. Tadi disebut ada leukemia limfoblastik, dari sel-sel limfosit ya yang membentuk antibodi. Ada juga leukemia myeloblastik, itu yang berasal dari sel-sel untuk mempertahankan tubuh dari infeksi dan seterusnya. Nah, ini ada perbedaan. Tadi yang limfoblastik kita sebut sebagai ALL itu sering pada anak-anak, ya kan? Dan pada AML lebih sering pada dewasa dan umur yang lebih 60 tahun ke atas sampai 70 tahun itu lebih sering AML. Namun pernah dilaporkan juga ya Dr. Teni bahwa ada yang baru lahir pun AML. Nah, ini tentu tidak begitu baik. Itu dari segi jenis leukemianya. Dari segi respon pengobatan juga beda. ALL 80% bisa remisi lengkap pada jangka panjang. Tapi kalau ALL pada dewasa cuma 40%, setengahnya, lebih sulit. Belum lagi secara biologi dan genetik ya, membawa sifat dari itu, ada yang namanya BCR-ABL. Nah, kalau BCR-ABL ini muncul pada leukemia ALL maupun pada AML, maka risikonya jadi risiko tinggi, memerlukan pengobatan yang lebih agresif. Nah, BCR-ABL ini jarang pada anak-anak. Jadi secara biologi berbeda, secara pembawa sifat juga berbeda. Dr. Teni, yang ini berhubungan dengan respon pengobatan daripada leukemia tersebut pada anak dan dewasa. Nah, pengobatannya itu bagaimana ya, Dr. Kosviadi? Kewajiban kita di RSM ini adalah membagi-bagi ini kelompok yang risiko tinggi atau risiko menengah ataupun risiko rendah. Dan risiko yang normal atau standar dengan kemoterapi saja yang agresif ya adalah menggunakan bahan-bahan kemoterapi adalah bahan-bahan kimiawi yang bertujuan sitotoksik ya, dan sitostatik itu mematikan sel-sel leukemia sampai di bawah 5%, namanya induksi. Ditambah konsolidasi 2 atau 4 kali, itu sudah cukup pada yang standar. Nah, pada yang intermediate dan pada yang high risk, itu harus dilanjutkan dengan transplantasi sum-sum tulang. Jadi demikian, jadi dari mulai kemoterapi induksi, konsolidasi, kalau memang perlu dilanjutkan dengan transplantasi sum-sum tulang. Sebetulnya itu Dr. Kosviadi, apa memang harus atau gimana nih kemoterapi, dan efek sampingnya nanti kira-kira gimana ya, Dok? Keganasan darah ini sifatnya sistemik mengenai seluruh tubuh sehingga hanya bisa dijangkau dengan kemoterapi. Ya, tidak mau memang kemoterapi adalah penggunaan bahan-bahan kimiawi untuk mematikan sel-sel ganas tadi dalam bentuk kombinasi pengobatan. Dan karena dia mematikan sel-sel kanker, tentu ada dampak pada sel-sel sehat juga. Sampai saat ini demikian, masih belum bisa sepenuhnya dihindarkan, sel sehatnya terhindar dari dampak kemoterapi tersebut. Efek samping dari mulai rasa mual, rasa lemas, kesemutan, yang paling sering juga adalah rambutnya rontok. Nah, tapi akan tumbuh lagi dan tumbuhnya akan lebih bagus. Nah, tergantung dari permintaan nanti biasanya demikian ya. Nah, sebenarnya radioterapi juga ada perannya di leukemia. Mungkin Dokter Maya bisa cerita? Iya, betul Dr. Teni, Dr. Kosviadi. Beberapa kasus tertentu dari leukemia perlu juga diberikan terapi radiasi, tapi ini tentunya sesuai dengan kondisi pasien masing-masing. Radioterapi sendiri memang merupakan bagian dari terapi utama untuk berbagai jenis kanker, selain tentunya dengan kemoterapi dan juga pembedahan. Pelaksanaan radiasi sendiri, khususnya untuk pasien-pasien anak, tentunya itu sudah melalui proses penilaian dan perencanaan radiasi yang sangat hati-hati dilakukan oleh tim ahli. Dan di masa modern ini sebetulnya sudah dilengkapi dengan teknologi komputer dan peralatan yang canggih. Jadi pasien dan keluarga pasien di masa sekarang ini tidak perlu takut untuk menjalani radiasi karena aman, prosesnya juga nyaman, dan perannya itu sangat penting untuk bisa mengobati kanker sampai tuntas. Jadi selain kemo, radioterapi, Dr. Kosviadi, adakah terapi-terapi lain nih untuk leukemia saat ini? Ya, perkembangan teknologi kedokteran khususnya di keganasan darah dan juga tumor padat itu berkembang pesat sekali. Dan akhir-akhir ini kita menggabungkan terapi-terapi target. Misalkan tadi yang saya sebutkan di awal ada namanya
positif BCR-ABL. Nah, kita mengenal namanya terapi target. Kita kombinasikan kemoterapi tadi dengan terapi target tersebut. Atau juga pada pasien-pasien yang kambuh, baik kambuh pertama dari transplantasi juga kambuh, kita mengenal yang namanya sekarang CAR T-cell. Jadi kita mengambil sel darah si pasien, kita isolasi sel T-nya, kemudian kita kembangkan kemampuan untuk mengenali beberapa penanda dari sel ganas tersebut. Antara lain adalah CD19 ini yang menemukan suatu penanda dari limfoma non-Hodgkin agresif sel B maupun ALL sel B. Nah, itu kita bisa berikan, pertimbangkan. Tapi mahal sekali masih, dan kita belum mampu sepenuhnya mengembangkan di Indonesia. Jadi, tapi perkembangan di luar negeri sudah mempertimbangkan sebagai garis kedua atau garis ketiga pengobatan pasien-pasien kanker getah bening maupun kanker leukemia sel B yang relapse. Mungkin demikian. Nah, kalau peran makanan, gizi, nutrisi itu bagaimana ya untuk penderita leukemia ya, Dok? Walaupun pasien leukemia bukan berarti kita boleh memberikan apa saja, ya harus diingat ya. Jadi tentu harus diberikan makanan yang sehat, kemudian apakah harus sayur dan buah? Prinsipnya memang anak ini baru, untuk anak ya saya cerita ya, bahwa dia kan sedang sakit sehingga mungkin masih belum nyaman, berikan makanan yang disukai oleh anak. Kemudian gizi itu karena sangat penting pada pengobatan kanker pada umumnya, karena itu akan menunjang keberhasilan dari terapi ya. Nah, tetapi harus ingat walaupun anak ini sedang sakit dan kemudian diberikan tanda kutip apa saja, jangan seperti itu, karena kalau anak ini mencapai namanya obesitas itu nanti malah akan menyebabkan menurunnya kemungkinan sembuh justru gitu. Penelitian menunjukkan demikian. Apakah leukemia itu bisa dicegah ya, Dok? Nah, ini ya mungkin saya mengatakan bahwa sampai saat ini pencegahan itu belum ada yang meyakinkan, karena memang kausa yang definitif atau sebagai kausa ini penyebab pasti itu multifaktor. Ya, salah satu contohnya adalah umur. Bertambahnya umur, bertambahnya risiko terkena leukemia gitu ya, tipe AML dan seterusnya. Belum lagi paparan pestisida, dari bahan kimia, radiasi, riwayat kemoterapi. Benar sekali Dr. Teni mengatakan bahwa ada mutasi gen. Kalau di kita acquired, didapatkan karena paparan dengan lingkungan. Sehingga dengan demikian kalau pencegahan mungkin belum ada yang definitif. Tapi dengan mengurangi risiko terhadap faktor-faktor risiko tadi, dapat mengurangi risiko terjadinya leukemia dengan mengubah cara gaya hidup yang lebih sehat. Misalkan tidak perokok gitu ya, menghindari exposure bahan-bahan kimiawi dari makanan dan sebagainya, radiasi, infeksi, tentu ada faktor-faktor keluarga juga yang berperan di sana. Tapi dengan berbagai hal tadi, tentu kita bisa mengurangi risiko terjadinya leukemia. Demikian. Baik, terima kasih. Sekian bincang-bincang kita kali ini mengenai leukemia dari Pelayanan Kanker Terpadu RSCM. Semoga bisa bermanfaat untuk seluruh sobat sehat RSCM. Salam sehat RSCM, menolong, memberikan yang terbaik.